Oke, berarti pencipta menjadi ciptaan. Bagaimana? Pencipta menjadi ciptaan. Iya. Iya. Berarti Tuhan menciptakan dirinya menjadi manusia. Betul? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Matius 23 nomor 1 sampai nomor 236 Karis Teng Tarkuto. Oke. Nah, sekarang kembali ke tema. Matius berapa? Matius 23 sampai nomor 36 Karis Teng Tarkuto. Nah, sekarang Matius 23. Sekarang alamak, kau belajar, kau catat dulu Matius 23 dari nomor 2 sampai nomor 36 Karis Teng Tarkuto. Nah, kau simpan itu, nanti kau pelajari. Sekarang kau katakan makhluk ini ciptaan, Tuhan bukan makhluk. Tuhan bukan ciptaan, makhluk adalah ciptaan. Berarti Tuhanmu menjadi ciptaan. Nah, pantaskah disebut ciptaan itu sebagai Tuhan kalau dia nyata-nyata adalah ciptaan? Coba kau pakai akalmu. Pakai akalmu coba sekali-kali. Oke, jangan menyela ya. Ente Ya, jangan menyela silakan. ketika ya. Dengar baik-baik penjelasan saya. Ketika Allah mengambil rupa menjadi manusia dalam rupa Yesus, oke? Dia menjadi manusia itu untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia. Kalau dia Saya mau tidak menyelamatkan sedang tanya tujuannya apa. Kalau tujuannya, kalau ini tujuannya, selalu debat. Kalau Kalau ente belum apa-apa tujuannya saya nyela. sudah tahu. Tujuannya Loh, iya. dewa Tenang dulu, menjadi diam dulu. Yesus untuk nebus dosa Karis Teng. Itu saya sudah makanya- tahu. Ini sedang Makanya kita ente membahas diam tentang dulu. hakikat Ini ketuhanan. Ente ini selalu Makhluk, ngotot-ngotot. Loh, selalu Khalik, ngotot-ngotot. Belum dengar pencipta, penjelasan orang. Jadi Khalik teman-teman yang ada pencipta di menjadi sini makhluk. buktikan bahwa Zuma ini cuma ngotot ketika dia mau mendengarkan penjelasan saya, dia nggak mau Ada dengar. nggak saya, teman-teman, ada nggak saya bertanya tujuan Tuhan mereka menjadi manusia? Ada nggak? Saya kan menjelaskan, kau bilang bahwa Saya tidak kau bilang- bertanya itu. Saya tidak bertanya itu. Yang saya tanya, yang mana yang masuk akal? Tuhan menciptakan makhluk tanpa ayah atau Tuhan Loh, kan saya sudah jawab. menciptakan dirinya? Saya sudah jawab tadi. Tuhan Pertanyaan menciptakan selanjutnya dirinya. Loh, saya kan bilang oke. Kalau Tuhan menciptakan kita dirinya, pakai itu yang kamu pilih. bukan menciptakan dirinya, bro. Dengar dulu. Lalu Loh, makanya saya bilang ente harus tenang dulu dengar penjelasan saya. Belum apa-apa saya baru mau jelaskan, ente sudah. Anda mengatakan Yesus makhluk. Kalau makhluk itu ciptaan, paman. Iya, makhluk ciptaan juga, bro. Berarti Tuhanmu menciptakan dirinya menjadi unyu-unyu. Lah, pertanyaannya kalau dia menjadi manusia, apa urusannya? Nah, Dengan bukan ente. begitu, bukan begitu. Simpulkan dulu. Simpulkan dulu. Sekarang saya mau Tuhan simpulkan Kristen, tadi. simpulkan. Tuhan Kristen. Sekarang saya mau simpulkan. Tuhan Kristen, Saya- simpulkan. Tuhan Kristen mau simpulkan tadi. adalah Ente langsung manusia ciptaan Tuhan. Simpulkan. Loh. Ayo, Loh, berani oke. enggak? Saya simpulkan, tapi jangan kau silakan. potong. Silakan. Mohon jangan dipotong. Kalau Tapi kau jangan potong, pakai berarti tipuan, jangan pakai tipuan. Kau harus tipuan menelan apa? kembali semua pernyataan-pernyataanmu. Yesus makhluk, Yesus ciptaan. saya tidak. Tuhanmu menciptakan Tuhan. Ini masih orang mau jelaskan lagi. Ente sudah ngocot gimana aja. Sekarang simpulkan bahwa Karis Teng menyembah Tuhan ciptaan Tuhan. Silakan. Oke, saya jelaskan Oke. ya. Mohon kasih 1 menit saya menjelaskan atau lebih dari 1 menit. Jangan dipotong supaya kau bisa pahami
Hah? Paham? Pakai apa saya paham? Kalau konsep Loh. ketuhananmu ndak masuk akal, gimana caranya saya paham? Paham itu Mau karena masuk akal akal. atau tidak, mau masuk akal atau tidak, ente harus pahami apa yang kalian Gimana imani. ceritanya orang bisa paham kalau tidak masuk akal? Makanya dengar dulu. Kalau ente tidak dengar, Bisa gimana tidak orang ceritanya? paham tanpa akal? Bisa ndak orang paham tanpa akal? Bisa nggak? Loh, bisa nggak? saja. Belum tentu Loh, diterima kan? Alat Loh. untuk paham itu akal, coples. Iya, akal. Kalau Tapi sudah tidak masuk iman apa? akal, Iman apa? tidak bisa Iman apa? dipahami. Iman Alias percayai saja, alias imani saja. Jangan kau katakan paham. Katakan begini, Bang Suma dengarkan saya. Kalau kamu tidak pahami, imani saja. Begitu. Oke. Kau suruh paham. Tidak Dengarkan masuk akal, penjelasan kau saya. disuruh paham. Dengarkan Gimana? penjelasan saya. Dengarkan Nah, penjelasan silakan, saya silakan. berdasarkan Penjelasan aliran berdasar- kepercayaan ya, bukan Saya- penjelasan untuk dipahami. Karena Oke, tak akan oke. mungkin akal memahami konsepmu. Silakan. Ya, oke. Saya 5 menit lagi saya bisa ini karena saya mau jemput anak saya. Bukan berarti saya takut ya. Saya tidak, karena 3 menit lagi saya harus jemput anak saya, oke? Jadi gini bos, ente harus pahami mengapa Allah mengambil rupa manusia menjadi manusia yang kau katakan ciptaan itu, oke? Karena dia mau menyelamatkan manusia. Kalau dia mau menyelamatkan kambing, menyelamatkan sapi, dia jadi sapi, dia jadi kambing. Tapi karena dia mau menyelamatkan manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang sempurna, karena keberdosaan manusia di Taman Eden. Yang kau pasti tahu di dalam Kejadian 3 itu manusia jatuh ke dalam dosa. Diutus beberapa nabi yang tidak mampu dan tidak sanggup mengajarkan keselamatan itu kepada manusia. Dan akhirnya ketika nabi terakhir Maleakhi 400 tahun kemudian, datanglah Allah di dalam rupa Yesus untuk menyelamatkan manusia. Karena dia begitu mengasihi kita manusia, sehingga dia mau menjadi manusia. Karena kelemahan dia yang kalian sebut kelemahan dia, yang kau katakan dia mati di atas kayu salib, dia kau katakan mati di atas pohon. Syulun itu bisa arti pohon dari kayu di atas salib. Terkutuklah, memang terkutuk. Karena apa? Karena itu adalah hukuman yang dilakukan oleh orang zaman Romawi ketika dia harus menghukum orang yang berdosa, yang bersalah, bukan berdosa, melanggar peraturan dan harus dihukum berat. Dan hukuman yang berat itu adalah hukuman di atas kayu salib. Karena itulah dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Perhatikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kau cuma percaya kepada Yesus, kau pasti akan diselamatkan. Kau tidak akan mengalami hukuman yang kekal. Ketika kau tidak percaya di dalam nama Yesus yang kau bilang lemah, justru kelemahan dia itu menjadi kekuatan bagi kita supaya kita bisa diselamatkan. Karena kelak dia akan menjadi hakim yang adil. Semua manusia akan dia hakimi. Tetapi berbahagialah engkau Zuma ketika percaya Yesus. Kau akan diterima dan Yesus akan berkata sebagai hakim yang adil. Zuma, kau ikut berbahagia dengan aku. Karena engkau adalah percaya, karena kau sudah percaya kepada aku. Karena kau sungguh-sungguh mengimani aku. Memuntah, udah diam. Oke. Diam. Tuyul agama pagan. Nanti kita sambung lagi. Yesus mengatakan, sabar. Bro, Saya muntah tadi barusan. Dengarkan khotbah gereja pagan. Dengarkan. Matius 9 nomor 5 dan seterusnya. Yesus mengatakan apa? Dosamu telah diampuni. Dosamu telah diampuni. Dosamu telah diampuni. Mana salibnya? Mana salibnya? Oh, bikin muntah saya. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 40 nomor 2, dosa mereka telah diampuni. Dalam bahasa Yunani, bahasa Ibraninya rasa. Rasa itu pengampunan. Tak ada itu salib-saliban, tak ada. Kau jangan nipu-nipu. Amsal 10 nomor 2, Amsal 11 nomor 4. Semua dosa dihapuskan dengan cara berimpat dan bersedekah. Tak ada itu dengan darah manusia. Kamu belajar di mana kau menghapus dosa dengan percaya ada orang mati digantung di pohon? Itu di mana ilmunya? Daud dosa-dosanya diampuni tidak dengan darah. Bahkan Yesus mengatakan dalam Matius 21 nomor 31, sundal
pemungut cukai lebih dulu masuk ke dalam surga karena percaya kepada Yohanes Pembaptis. Mana salibnya? Mana salibnya? Mana salibnya? Salib digantung di pohon hanya ajaran pagan, asal kau tahu. Dosamu telah diampuni. Dosamu telah diampuni. Itu kata Yesus. Berulang kali Yesus mengatakan ucapan itu. Dosamu telah diampuni. Dosamu telah diampuni. Jadi tidak ada penebusan dosa tanpa dengan menggunakan salib. Kau baca Yehezkiel 18 nomor 20 sampai 21. Apa yang tertuang di sana? Tak ada salib, dosa-dosa sudah diampuni. Oke? Paham? Atau kalau kamu mau yang di perjanjian lama, kitabmu, perjanjian baru kitabmu, kau baca di dalam Lukas 7. Aku ajarin kau sekarang. Lukas 7 nomor 45 sampai 48. Ku bacakan. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Jedar. Semua dosanya telah diampuni. Semua dosanya telah diampuni. Semua dosanya telah diampuni. Sebab itu aku berkata kepadamu, aku Yesus berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Penyaliban belum ada, dosa telah diampuni. Jadi kau bungkus ajaran paganmu, nebus dosa dengan membunuh manusia, bawa kembali ke petikan sana. Bakar di sana, jemur di sana, jangan kau ajarkan di sini. Najis tralala. Orang Yahudi menebus dosa dengan hewan, orang Islam juga berkorban dengan hewan. Tidak ada para nabi mengajarkan menebus dosa dengan darah manusia, kecuali ajaran kucluk. Oke, sudah, kau antar anakmu dulu. Kau pikirkan dan renungkan pengajaran Bang Suma ini kepadamu. Kau antar anakmu baik-baik. Jangan kau buat anakmu jadi gila seperti kau. Nyembah ciptaan Tuhan, nyembah makhluk Tuhan. Mana ada konsep Tuhan menciptakan Tuhan untuk jadi manusia. Mudah-mudahan anakmu bisa waras, tidak seperti engkau. Silakan kau antar anak sekolahmu. Jangan kau mengambil alasan lagi. Nggak perlu doa dari agama pagan. Orang ndak waras, ngapain doakan saya? Nggak perlu. Tuhan saya mendengar, Tuhan saya melihat, Tuhan tahu apa yang Tuhan kehendaki terhadap Bang Suma, bukan doamu. Kau urusi saja itu Tuhanmu yang adalah ciptaan. Kau sudah mengakui Tuhan bukan makhluk, Yesus adalah makhluk. Nalarlah kau di situ, pakailah otakmu di situ. Tuhan pencipta alam semesta bukan makhluk, Yesus adalah makhluk. 1 Korintus 15:48. Makhluk-makhluk surgawi sama seperti Yesus yang berasal dari surga. Jadi betul, kau sudah mengakui Yesus adalah makhluk. Makhluk tatarannya ciptaan, Yesus adalah ciptaan. Dan kau sudah mengakui bahwa Tuhanmu menciptakan Yesus, Tuhanmu menciptakan Tuhan. Berarti jelas Kristen agama pagan yang berasal dari Roma, yang diajarkan melalui para penjajah. Kesimpulan saya untuk sementara ini, Kristen penyembah ciptaan Tuhan, yaitu Yesus. Baik-baik kau kawannya, jemput anakmu, jangan kau ajari anakmu gila seperti kau. Ajarkan dia menjadi waras. Demikian. Antara ibu-ibu dan ibu-ibu. Saya mau tanya, kenapa saya dikik? Kan saya ngomongin Quran dari. Gak ada yang ngekik, gak ada yang ngekik. Zuma itu kenapa? Bang Juma gak pandai. Jangan fitnah. Urusan Bang Juma enggak. Kelabakan gitu loh, saya jadi bingung. Enggak, Bang Juma enggak. Gak ada yang ngekik. Saya anggap bahwa Bang Juma ini adalah kitab suci loh, kebenaran. Iya. Kenapa jadi kitab suci ya Bu ya? Ya, kayak siapa ayat yang marahin? Siapa yang marahin ibu siapa? Yang marahin siapa? Tanya, mana ayatnya, mana dalilnya, kan begitu. Ayat saya apa? Iya, yang bagaimana? Pelan-pelan nih saya kasih tahu gitu. Iya, kasih tahu apa? Begitu. Ya Bu, udah. Nggak ada yang nurunin ibu, dengerin makanya saya. Kemungkinan Allah Bapa di surga yang nurunkan ibu karena sebelah kanan
Udah ada Yesus. Mana dia yang Iya. turun-turun Kemungkinan, kan saya bilang kemungkinan Bu. Saya bilang kemungkinan. Malah ngobrol dah. Nah, saya kan bilang kemungkinan. Ini maunya apa? Ibu Natalia maunya apa? Sekarang ibu maunya apa? Mau ngajarin saya Quran, mau ngajarin umat Islam Al-Quran gitu maksudnya. Ya sudah silakan, tak kasih tempat nih. Tidak Ayo menghormati besarin. Iya, sekarang siapa host ya. besarin Menghormati si Ibu Quran Natalia. kalian, saya menghormati Iya, Isa silakan, kalian. silakan. Ibu Yang mau saya bawa berbicara itu tentang apa Al-Quran. ini? Sekarang Dengan ibu mau sopan, berbicara dengan tentang baik, apa ini? tidak dengan kata-kata Ibu kotor. mau berbicara tentang apa sekarang? Mau berbicara tentang apa? Dari tadi juga saya ngomong tentang itu. Tentang itu yang apa? kamu minta itu mana Apa ayatnya, itu? mana Apa? dalilnya? Coba Begitu kan? sekarang kau mau membahas apa? Ibu mau bahas apa nih sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda mau bahas apa ini sekarang? Ya tunggu saya buka lagi. Ya udah. Kenapa dimarah-marahin? Orang diminta maaf, tapi dimarah-marahin. Tapi sahabat Ya karena kamu so Pak. tahu. Karena kamu so tahu. apanya? Ama, Orang sekarang saya- kalau kau tidak so Ya, tahu, itu kau mau udah bahas tuh. apa? Kalau kau tidak Kok so kamu tahu, malah kau mau framing bahas apa? tentang Itu gitu loh. Sekarang Kenapa kalau kamu framing? tidak so tahu, kau mau Tandanya bahas kamu apa? Takut. Saya tidak takut. Gitu loh. Yesus kau bangkitkan dari kubur. Saya Kau tidak bangkitkan takut. dari Apalagi kubur, kalau cuma Bapak pemakan yang babi kayak kau. bangkitin. Oke? Apalagi cuma pemakan babi selepel kau. Coba kau tunjukkan apa yang ingin kau tunjukkan sekarang. Silakan. Silakan. Babi apaan kamu? Silakan. Ya kau kan pemakan babi. Udah gituin. Udah, tunjukkan apa yang ingin Kesejahteraan kau semoga jelasin. dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada Itu hari aku siapa itu? meninggal. Itu siapa? Dan pada hari Itu aku siapa dibangkitkan itu? hidup kembali. Ya itu siapa? Ya Itu udah susahnya jawab, tahu. Hai Isa, sesungguhnya Itu aku siapa? menyampaikan kamu. Nah, itu kan dia Pada nggak bisa akhir menjawab kan? hayatmu dan mengangkat kamu kepadaku. Ditanya nggak bisa menjawab. Orang Itu beriman siapa? Mengikuti Itu kamu siapa? di atas orang-orang Nah, itu kafir. kan monyet, Ya. turunkan anjing, turun. Kiamat. Turun ya kan anjing, saya baca turun. Al-Quran. Turun binatang, turun. Tidak ada orang orang Islam bisa kau bodohi, laknat, penyembah manusia. Kau kalau mau diskusi, kau tunjukkan dalil, kau ditanya, itu siapa? Semoga keberkahan dilimpahkan kepadaku pada saat aku lahir, pada saat aku diwafatkan, pada saat aku dibangkitkan hidup kembali. Kau ditanya, itu siapa? Kocok, binatang. Harus kau jawab. Itu Nabi Isa. Terus kalau Nabi Isa kenapa rupanya? Kenapa kalau Nabi Isa? Kami beriman kepada Nabi Isa. Beliau dilahirkan, beliau diwafatkan, beliau dibangkitkan. Kami beriman. Terus masalah dengan kamu itu apa? Lonter? Anak yang lahir dari hasil pencabulan ya kayak gini. Apa masalahnya? Terkemuka di dunia. Terus dia hakim yang adil. Terus dia apa? Dia apa? Ditanya baik-baik, nggak pernah mau berhenti ngomong. Diturunin ngamuk, dibilangi monyet, manjat bagus. Kalau aku bilang kau sama, dibilang kutu babi. Mau ngajarin umat Islam tentang Al-Quran, sementara kau cuma terjemahan. Untung kau tidak dekat saya. Kalau dekat saya, kuludahin matamu, kuludahin. Pas kau lagi ngomong kayak gitu, malu kau kan? Jadi mataku Manusia yang kena, setengah Bang. binatang kok, manusia setengah binatang kok bahas terjemahan Quran. Gak layak kau bahas Al-Quran, terjemahan Al-Quran depan saya. Gak layak. Kau layaknya aku berak, nya taruh di mangkok, habis itu jadikan masker di mukamu. Itu wajar, pantas. Kau gak pantas bahas terjemahan Quran di hadapan saya. Paham kau manusia setengah babi? Kau tahu kau gak? Tahu kan saya kau lagi kasar kan? Orang-orang di kantor saya kalau saya kayak gini lari semua. Mereka tidak masuk kantor sampai 2 bulan. Kau datang sini pula, jadi kasih kesempatan bicara, bahas terjemahan silakan. Tapi giliran kau ditanya, itu siapa? Lah kau jawab lah tuh, Yol. Jangan kau kayak monyet yang rebutan kepala kelapa. Kau ditanya, itu apa? Itu siapa? Oh itu Nabi Isa Bang Suma. Terus Bu, kenapa dengan Nabi Isa? Oh dia itu terkemuka. Ya terus kalau terkemuka kenapa rupanya? Oh dia itu ternyata Tuhan Bang. Ya sudah kau tuhankanlah itu manusia.
Tapi kamu nggak mau berdiskusi, manusia setengah anjing. Susah kau itu. Ya, manusia yang lahir dari tempat pelacuran, nah itulah kayak gitu otakmu. Gak ditahu siapa bapakmu. Bahkan usia 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, sampai usiamu sekarang 50 tahun, kau belum tahu siapa makmu. Manusia yang berjalan keluar dari tong sampah, itulah kau. Ditanya, itu siapa? Kau di depan saya kayak gitu, bahas terjemahan kitab suci saya. Giliran saya tanya ingin mengorek pengetahuanmu tentang terjemahan, kau tetap gitu. Kuludahin mukamu, kuludahin. Pas dahaknya yang biru-biru itu melengket semua tahu. Kau rasa. Sok tahu manusia separuh binatang kok bahas-bahas Bible, bahas-bahas Al-Quran, terjemahan Quran. Tak layak kau lonter. Nah, lanjut lagi. Ada Dinda Daman di sini. Silakan, Dinda, dilanjut dulu. Saya mohon izin ibadah. Yang kau coba-coba lagi ulang kayak gitu ya. Manusia separuh babi. Jangan kau naik-naik di komal ini. Kau bahas-bahas terjemahan Al-Quran. Begitu kau ditanya, kau tidak mau berhenti bicara. Ya, manusia separuh babi. Kau dengar itu. Bang Daman kenapa turun? Mungkin beliau bukan aslinya kali. Bang Juma, atau lagi di. Bang Juma ngomong kayak gini, kayak ngomong ke arahku. Mudah-mudahan enggak ya Bang ya? Sama, yang merasa. Astagfirullahaladzim. Saya nggak suka kalau ada orang bahas-bahas terjemahan Al-Quran, sok tahu, ditanya nggak mau berhenti. Nggak suka saya. Mending kau bertanya Bible ke Bang Zuma gitu loh, daripada kau nyerocos tidak tahu apa yang kau baca. Iya, Mas. Kau nggak paham. Masalahnya pas abang meludah kena aku, jadi aku mataku yang kena. Kalau aku dulu. Syukurin, kena tetanus lama-lama. Oke, Halo Bang lanjut. Morgan, apa yang ingin disampaikan Bang? Nggak banyak sih Bang, saya mau nanya aja. Nanyanya ke siapa? Ke Bunda Hesti? Ke siapa? Tokoh Abraham dengan Ibrahim, Yesus dengan Isa, itu apa sama? Apa dua tokoh yang berbeda? Apa tokoh yang berbeda? Kalau sama, kira-kira kenapa ceritanya bisa berbeda gitu? Makasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau berbicara mengenai tokoh, kita lihat dulu sumber pemberitaannya itu dari mana. Yang umat Islam gunakan selama ini terkait dengan Nabi Ibrahim tentulah Al-Quran. Al-Quran, hadits. Ya, sedangkan yang saudara Kristen gunakan ini adalah Bible yang berasal dari Barat, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Abraham dan keturunannya. Sedangkan Al-Quran kami imani sebagai wahyu dari langit yang maha menyaksikan tentang keadaan yang terjadi terhadap Nabi Ibrahim, terhadap nabinya yang datang di tengah-tengah Bani Israel lahir tanpa ayah. Itulah yang mewahyukan Al-Quran. Ya, jadi Allah yang maha menyaksikan keadaan yang sesungguhnya tanpa penuturan saksi-saksi selain daripada dirinya, mewahyukan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dia sampaikan kepada seluruh umat manusia. Sedangkan informasi yang kedua dari Bible, yaitu adalah informasi yang dikumpulkan oleh orang-orang yang tidak dikenali siapa mereka. Dan untuk mengetahui legalitas kebenaran informasinya juga, kita tidak tahu kita mau menanyakan kepada siapa. Sedangkan Bible setiap saat direvisi, dan direvisi. Jadi Bible dituliskan berdasarkan atas banyak saksi, tapi tidak ada satupun nama yang diketahui siapa saksi itu. Al-Quran diwahyukan tanpa kesaksian manusia,
selain daripada baginda Rasulullah Muhammad SAW, tetapi yang mendatangkan itu adalah yang maha menyaksikan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, Bang. Silakan. Iya bang, karena saya lihat kan beda. Kayak di kita orang Israel ya, kalau saya baca di Google ya, di Torah itu nama Bapak Abraham itu Terah namanya. Itu juga di Bible Terah namanya. Peristiwa hidupnya juga ada diceritakan di Google, juga bisa kita cek. Sementara kalau Ibrahim nama bapaknya Asar. Asar ini mempunyai keturunan juga tidak sama dengan yang dituliskan di Bible maupun di Google ataupun di Torah ini. Orang Israel gitu, anak-anaknya siapa namanya. Terus perkiraan lahirnya juga kalau Terah kan dijelaskan kapan hidup anaknya Abraham, siapa lagi itu ada 3 anaknya. Lahirnya Abraham perkiranya juga ada tahunnya, dia hidup tahun berapa. Jadi itu bang, sama lagi dengan Isa. Isa kan kalau di Kristen kan ya pengakuan Imam Rasuli kan selalu disebutkan bahwa Isa meninggal di zaman pemerintahan Pontius Pilatus. Itu seluruh dunia loh orang Kristen ngomong itu setiap hari Minggu. Kalau di Google juga kan disebutkan lahir di kaisar siapa, waktu itu memerintah, sampai gubernurnya, sampai bupatinya ada ditulis. Meninggalnya juga seperti itu, gubernurnya waktu itu siapa. Terus yang menyaksikan itu siapa waktu meninggal. Ada dituliskan nama-namanya. Kalau di Quran kan yang katanya bukan meninggal tapi diserupakan. Yang diserupakan itu namanya siapa nggak ditulis dengan jelas gitu loh Pak. Terus perkiraan meninggalnya itu kapan, tahunnya, kehidupannya seperti apa. Terus apa sampai sekarang ada nggak ajaran yang ditinggalkan Isa itu? Kira-kira apa yang ditinggalkan yang sampai sekarang kan pastinya ada penganutnya lah gitu. Bahkan kalau kita lihat di Google itu kan berapa jenis agama di dunia ini kan banyak bang. Sampai penganut-penganut kepercayaan juga masih banyak di luar negeri sana, bahkan di Indonesia gitu. Artinya ketika warisan itu ada, pasti ada pertinggalnya. Kalau itu orang Kristen kan bilang bahwa Yesus dulu ada hidup, ya ajarannya inilah yang kami pegang sekarang gitu. Kalau Isa itu ya mungkin adalah pengikutnya, meskipun dia minoritas, sekarang minoritas paling kecil gitu. Kalau dia membuktikan waktu itu masih ada hidup gitu, gitu loh bang. Jadi artinya kita mau melihat tokoh yang hidup waktu itu mana yang benar, apa Abraham, apa Ibrahim, apa Isa, apa Yesus gitu loh bang. Itu aja sih bang, makasih. Ya, Aneh banget. Lanjut Bang Juan. ya sedikit deh. Ini sederhana loh sebenarnya, sederhana sekali untuk mengetahui benar tidaknya. Kalau Al-Quran itu kan sudah sangat jelas pemahaman kami sebagai umat Islam. Dikatakan oleh Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, madalla sahibukum wa ma gawa. Kawanmu Nabi Muhammad tidak sesat, tidak keliru. Wa ma yantiqu anil hawa, dan tidaklah yang diucapkan itu yaitu Al-Quran menurut hawa nafsunya, keinginannya. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Allamahu syadidul quwa. Jadi beliau diajarkan oleh malaikat Roh Kudus yang sangat kuat. Itu Quran. Itu Quran, itu final. Apapun yang termaktub di dalamnya tentang Nabi Ibrahim, tentang Nabi Isa, ya kami imani kan itu bersumber dari yang maha mengetahui. Tak ada yang bisa mengalahkan itu. Sekarang sumber Anda Google, sumber Anda Bible. Nabi Musa dengan Google jaraknya berapa tahun? Nabi Musa jaraknya kepada pengarang-pengarang Bible itu jaraknya berapa tahun?
Siapa saksi kemudian dari Bible? Misalnya yang bertemu langsung dengan Yesus, Lukas kagak, penulis Markus tidak, penulis Yohanes juga tidak, penulis Matius juga kagak. Lalu kemudian Paulus kapan bertemu dengan Yesus? Kagak juga. Jadi dasar Anda itu lemah. Anda mengatakan bagana, bagono, bagina, bagono, tapi faktanya siapa saksi? Kan kitab Anda bukan pewahyuan. Kitab Anda dituliskan dari hasil penyelidikan, saduran, fotokopi, paste, lalu kemudian revisi, dan revisi. Coba siapa yang jadi saksi atas tulisan itu? Tak ada. Kalau Al-Quran jelas, in huwa illa wahyu yuha. Al-Quran adalah wahyu yang diwahyukan. Tidak butuh saksi. Baginda Rasul Muhammad SAW tidak mengambil kitabnya Yahudi, menyelidiki, menyusun, merancang, merevisi, mengedit, lalu membuat redaksi baru. Tak ada. Al-Quran seketika dari Allah. Tinggal sekarang pembenarannya kita buktikan kebenarannya. Nah sekarang kalau Anda punya kitab sumbernya dari hasil penyelidikan, acuannya apa? Anda mengatakan sejarah yang mana? Orang Yahudi tidak beriman kepada Yesus, orang Yahudi tidak beriman kepada perjanjian baru, lalu bahkan orang Yahudi tidak beriman kepada perjanjian lama. Lalu apa yang jadi acuan? Ya saksi-saksi. Siapa saksinya? Sebutkan coba nama, siapa saksinya? Ketika Yesus disunat, siapa yang melihat dia disunat? Ada? Nggak ada. Ketika Yesus kemudian menerima firman, siapa jadi saksinya? Ada? Nggak ada. Siapa yang melihat Lukas bertemu Yesus? Ada? Nggak ada. Siapa yang pernah melihat Yesus bertemu Paulus? Ada? Nggak ada. Jadi berita-berita yang mereka kumpulkan ini apa? Apa yang mereka ceritakan itu? Yesus berjalan menuju ke Galilea. Kata siapa? Kata si Fulan. Siapa nama si Fulan? Nggak ada. Tapi kalau Al-Quran, in huwa illa wahyu yuha. Terlepas benar atau tidaknya apa yang Anda jadikan sebagai acuan untuk menguji. Buku-buku yang tadi? Oh no. Gak bisa. Gak bisa buku-buku yang ditulis oleh orang-orang yang tidak lepas, lepas dari pengajaran Yesus. Dibilang murid bukan, dibilang pengikut juga bukan. Dituliskan berdasarkan apa? Hasil penyelidikan. Dari apa? Dari kesaksian-kesaksian orang-orang. Siapa orang-orangnya? Enteh, nggak tahu. Siapa orang-orangnya? Nggak tahu. Namanya siapa? Nggak tahu. Bahkan penulis Bible pun nggak ditahu siapa bapaknya, siapa ibunya. Kalau Al-Quran jelas, in huwa illa wahyu yuha. Tak ada penyelidikan, tak ada pertemuan antara tangan Rasulullah dengan orang-orang Yahudi memberikan terjemahan dari kitab Ibrani. Tak ada. Seketika datang ilham, wahyu. Itu baru namanya wahyu. Selayaknya Nabi Musa menulis tentang Adam, Nabi Musa menulis tentang Abraham. Tak ada pernah Nabi Musa datang ke sana. Tak ada Nabi Musa sampai ke situ. Tapi Nabi Musa menerima wahyu. Nah, berbeda dengan kitabnya Kristen. Ditulis berdasarkan penyelidikan. Jadi bukan wahyu. Itu cerita-cerita yang disusun kemudian. Demikian. Mungkin ada tambahan. Pindah, Daman silakan. Bisa saya tanggapi? Belum. Nggak apa-apa, dilanjut dulu. Daman ngambil kesimpulannya. Iya, silakan. Jadi gini Bang, kalau Abang tadi bilang kan bahwa Al-Quran berdasarkan pewahyuan, artinya berarti ya itu kan karena bicara teologis lah, masalah kepercayaan Abang dan keyakinan Abang itu memang nggak bisa diganggu gugat gitu. Apapun wahyu itu kalau kalian percaya, kalian yakini, kalian lakukan ya nggak bisa diganggu gugat, itu masalah keyakinan. Cuma kan yang jadi permasalahannya, apa pewahyuan itu buta terhadap sejarah, tidak bersesuaian dengan sejarah, apa bersesuaian dengan sejarah, dengan fakta hidup yang terjadi, gitu loh Bang. Itu tadi yang menjadi pertanyaan gitu. Kalau Abraham di Bible ataupun di Google yang saya teliti juga dengan persamaan dengan kitab Yahudi, jalan cerita hidup yang dituliskan di Bible dengan di kitabnya Yahudi itu bersamaan, bahwa Abraham itu bapaknya Terah, perkiraan lahirnya, perkiraan meninggalnya, perkiraan punya anak di tahun-tahunnya ada jelas gitu Bang. Begitu juga dengan Isa gitu.
Yesus, sorry. Jadi kalau bagi saya, tokoh Abraham dengan Ibrahim ini, ya saya kira tokoh yang sangat jauh berbeda, bukan tokoh yang sama. Tokoh Yesus dengan Isa juga bukan orang yang sama. Ini dua tokoh yang berbeda, tidak bisa disama-samakan. Karena jalan hidupnya beda. Terus sejarah hidupnya juga, kalau abang tadi bilang Kristen berdasarkan penelitian, penelusuran, ya benar. Tapi metode penelitian penelusuran itu ada. Makanya kalau di saya ini kebetulan lulusan statistik, Bang. Jadi metode penelitian sampai tingkat kepercayaan berapa itu diuji. Benar apa enggak peristiwa itu disesuaikan dengan fakta sejarah. Yang menjadi pertanyaan, kalau abang tadi bilang berdasarkan pewahyuan itu pernah nggak diteliti, pernah nggak diuji dengan peristiwa alam ini, dengan kejadian yang pernah dialami ini terjadi, diteliti nggak, sesuai nggak tokoh-tokoh yang disebutkan di Al-Quran itu, sesuai nggak dengan peristiwa alam atau kejadian yang terjadi di muka bumi ini. Contohnya kita ambillah zaman prasejarah, Megan tropical manusia-manusia purba dulu, kita kan bisa uji dari peninggalannya, dari fosilnya, itu diuji berdasarkan penelitian. Makanya ada arkeologi, ada semua sosiologi bisa menguji tingkat kebenaran satu peristiwa itu. Kalau bicara dulu di Bible, ada kitab cerita Nuh, itu harus bisa diuji. Kalau nggak bisa diuji, ya ngapain kita percaya? Sama dengan umpamanya di Bible tuh. Kalau yang di Bible itu tidak bisa diuji kebenarannya dengan tokoh-tokohnya itu, atau minimal mendekati dengan tingkat errornya berapa, ya itu nggak. Ya saya juga susah percayanya. Tapi yang namanya pewahyuan, ya memang kadang ya kalau perintah lah, kayak di Bible itu kan, atau di kitab suci lah, semua kitab suci hanya 3 bagian sebenarnya. Ada cerita tokoh-tokoh, itu nabi-nabi, rasul-rasul. Terus yang kedua bagian larangan. Kita dilarang, ada perintah di situ. Kamu jangan melakukan ini, melakukan itu. Ini dosa, upah dosa adalah maut. Kamu berdosa maka maut upahnya. Ada janji kalau kamu melakukan ini, kebaikan-kebaikan ini atau mengikuti ini, upahmu surga. Itu aja saya kira kalau bagian semua kita suci. Sekarang bagaimana kita menguji wahyu atau firman itu bersesuaian nggak dengan tokoh yang terjadi pada saat itu? Ya minimal mendekati tokoh-tokoh itu. Tapi kalau umpamanya tokohnya sudah jauh antara yang diceritakan di satu kitab dengan peristiwa yang ada peradabannya pada waktu itu, contohnya ya ini teman saya kemarin ada saya dengar di Komal cerita bagaimana disebutkan Harun yang hidup di masa 1500 tahun disamakan dengan masa hidupnya dengan Maria. Bagi kami kan jadi bertanya-tanya, kenapa jadi keliru sejarah gitu. Terus ketika dikatakan, ada mengatakan bahwa Yesus yang kami percaya itu tidak disalibkan. Kalau tidak disalibkan atau diserupakan atau peristiwa penyaliban itu diakui ada. Sejarah mencatatkan ada itu. Kalau umpamanya bukan Yesus yang disalibkan, siapa nama orangnya? Harusnya disebutkan dengan jelas. Baru kita uji. Gitu loh. Jangan bang. Peristiwa sejarah itu. Oke, lanjut. Yuk, makasih. Cukup. Oke, baik. Dengarkan, pasang kuping baik-baik. Anda berbicara mengenai tokoh. Tolong tunjukkan kitab Tauratnya Nabi Musa. Itu dulu. Anda berbicara tokoh hasil penyelidikan, tunjukkan kitabnya Nabi Musa. Saya tunggu. Saya kasih Anda waktu 600 tahun. Tunjukkan kitabnya Nabi Musa yang bercerita tentang Abraham. Oke ya? Baru Anda gunakan kitab dari Nabi Musa itu untuk menyanggah Quran. Kalau hanya surat kabar, bagi saya itu hanya pembungkus kacang. Oke? Anda bercerita tentang Yesus. Anda katakan selaras dengan Yahudi. Baca kitabnya orang Yahudi tentang Yesus. Dalam Talmud. Apa yang diceritakan oleh Talmud tentang Yesus? Anak binatang. Orang yang direbus di neraka dalam tinja. Itu yang Anda katakan sama. Jadi bullshit. Pemberitaan Anda itu Anda mengatakan Anda urusan statistik. Oke, nanti saya uji ya. Baik. Kemudian, kalau Anda menilai Al-Quran,
Al-Quran menarasikan dirinya tentang siapa saksi pada saat pewahyuan. Lakinillahu yashhadu bima ansala ilaika ansalahu biilmih wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dia menurunkan dengan ilmunya, dan para malaikat pun menjadi saksi, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Ini konsep orang beriman. Kau tunjukkan sekarang siapa saksinya. Kemudian Musa menyerahkan kitab itu kepada gereja. Mencret, statistik dari jadi nol, jadi bullshit. Kemudian Al-Quran menceritakan di dalam ketegasannya kemudian terkait kebenaran Al-Quran. Kul kafa billahi syahida baini wa bainakum innahu kana bi ibadi khabiram basira. Katakan wahai Nabi Muhammad, cukuplah Allah yang menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sungguh Allah maha mengetahui, maha melihat akan seluruh hamba-hambanya. Ini data. Nah sekarang ketika Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku, Yesus menerima firman. Tunjuk satu manusia yang menjadi saksi ketika Yesus menerima firman. Satu aja. Di antara banyak pengarang Bible, tunjukkan siapa di antara mereka yang menjadi saksi ketika kemudian Tuhan berfirman kepada Yesus. Ada. Bullshit. Bungkus sarjana statistik Anda itu, bawa ke kebun. Kemudian berbicara mengenai kebenaran. Kita uji sekarang. Kita uji. Al-Quran mengatakan halaqas samawati bighairi amadin tarawunaha wa alqafil ardi. Allah menciptakan langit tanpa tiang. Ini Al-Quran. Bible yang kau imani, yang saudara imani berdasarkan hasil wartawan Ayub 26 nomor 11. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang. Sarjana statistik, saya minta uraian Anda pertanggungjawabkan kebenaran surat yang Anda imani sekarang. Tolong tunjukkan disiplin ilmu mana di atas muka bumi ini yang pernah menunjukkan tiang langit. Bungkus. Abraham Anda ceritakan, Nabi Musa Anda ceritakan, Yesus Anda ceritakan, dia manusia. Tapi yang berbicara tiang langit itu kapanpun bisa dibuktikan ada atau tidak adanya. Sekarang Al-Quran mengatakan langit tidak bertiang. Halaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Allah menciptakan langit tanpa tiang. Kata Al-Quran. Kata kitab Anda, tiang langit bergoyang-goyang. Tolong, ini tahun 2024. Siapa di antara Anda yang punya strata pendidikan profesor yang pernah menunjukkan tiang langit untuk mengetahui kevalidan sebuah informasi sah atau tidak? Itu yang terakhir. Kemudian saya menginginkan Anda menjelaskan kebenaran daripada kitab saudara berdasarkan satu, Markus dituliskan tahun 64. Matius dituliskan kira-kira tahun 1130. Ada yang mengatakan tahun 80. Petrus dituliskan tahun 65 Masehi. Bahkan ada yang mengatakan ditulis tahun 81 sampai 96 Masehi. Yohanes dituliskan antara tahun 40 sampai 140 Masehi. Lukas dituliskan antara tahun 80. Ada yang mengatakan tahun 62. Dan Kisah Para Rasul tidak diketahui kapan ditulis. Kitab Wahyu dituliskan tahun 90 sampai tahun 96. Tolong Anda tunjukkan kepada saya mata rantai pembawa kabar gembira, pembawa kabar berita dari Yesus sampai ke Pulau Patmos. Siapa orangnya? Sebutkan 3 tingkatan saja. Yesus menyampaikan ke Baco, Baco menyampaikan ke Lai, Lai menyampaikan ke Marta, Marta menyampaikan ke. Tolong tunjukkan 3 nama saja. Silakan. Juma ini kalau ngomong kayak udah mau putus uras sarafnya. Terlagi kamu jangan stres. Malu ya? Malu ya? Makanya tadi kita Malu ya? Nah, silakan Anda pilih
Silakan Anda pilih dari materi yang saya sajikan, yang mana yang bisa Anda jawab. Gantian. Oke? Kamu tadi kan udah lama ngomong. Oke, apakah Nabi Musa menyampaikan kepada siapa, atau Yesus dan Talmud dan kitabnya Kristen, atau Anda tunjukkan penulis Bible, atau Anda tunjukkan kebenaran yang langit? Pilih yang Anda bisa kuasai. Silakan. Selesai. Cuma kalau mau diskusi, Nggak usah nyerang pribadi, Tuyul. Nggak usah. Itu kan tahayul. Nggak perlu. Kau jawab aja tuh tantangan saya tuh. Kristenmu itu apalah. Sabar bang, ini ujian. Bang. Tunjukkan ada yang mana yang bisa kau jawab. Pilih yang paling mudah. Ya, Apakah langit jadi- bertiang atau tidak bertiang, atau yang mana? Silakan. Biar saya bahas ya. Kamu tadi tanya masalah kitab Musa. Mana aja kitab Musa? Mana yang ditinggalkan? Kitab Musa, kitab Taurat itu kejadian, keluaran, imamat. Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu? Setelah lepas dari Musa sampai kemana kitab Terus itu? kamu bilang tadi dalam Talmud. Enggak. Nabi Kan ada Musa Nabi selepas selanjutnya, dia ada tinggalkan, Yeremia, ada Yesaya. sebelum dia meninggalkan dunia, Nabi Musa menyerahkan kitabnya kepada siapa? Sebut nama. Kan ada nabi-nabi selanjutnya yang udah. Dia sebutkan Nabi Musa meninggalkan Taurat, dipindah tangankan kepada siapa? Sebut nama. Ya, ya mana ada sih? Oh, Mana saya tahu dipindah tangan sama siapa? Kamu diam dulu. Kamu tadi menjelaskan saya nggak ada pantas itu gitu. cara bicara monyet. Itu cara monyet bicara. Saya tanya, Nabi Musa selepas dia meninggalkan Taurat, dia serahkan Anjing kepada kau oknum Muhammad tukang bernama siapa? kawin. Ya kawin Muhammad turun ayat. Emosi. Gak bisa jawab emosi. Bunuh diri bentar dia tuh. Teman-teman dengar kabar, ada orang selepas diskusi bertanya ke Bang Suma meninggal dengan cara membunuh diri, menggantung diri. Emosi dia. Langsung keluar aslinya. Dinda Daman, tolong kasih pencerahan sedikit, silakan Dek. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, tadi jadi dari kan ada di Al-Quran mengatakan gini, sungguh gila orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran. Dan banyak juga ayat yang menyebutkan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu dongeng. Itu kalau di dalam tafsir dijelaskan, Nabi Muhammad memberitakan sesuatu yang tak dicatat oleh sejarah. Contoh, ketika di dalam pemahaman Midrash Yahudi, dalam Talmud Yahudi menceritakan orang-orang yang mulia, justru mereka membalik cerita orang yang mulia tersebut ke arah kehinaan. Di dalam Al-Quran juga menyebutkan sifat daripada Yahudi yaitu salah satunya sifatnya mereka kalau nggak bisa mereka dustakan, yang kedua sifat mereka akan memfitnah, dan yang ketiga sifat mereka akan membunuh. Maka ketika kita meninjau di dalam Talmud dan Midrash Yahudi, apa yang tercatat sekarang? Yang tercatat bahwa Abraham adalah pernah menyembah berhala, bahwa Ismail di dalam Midrash Yahudi pernah ingin membunuh Ishak. Terus dicatatkan bahwa Nuh pernah mabuk-mabukan. Dicatatkan Lot pernah berzina dengan kedua anak perempuannya. Tapi coba kita meninjau di dalam Al-Quran. Artinya apa? Yang paling paham tentang makhluknya, kedustaan tentang makhluknya, apapun yang mereka terka-terka terhadap sesuatu yang benar, justru mereka salah-salahkan. Ya cuma Allah. Contoh seperti ini. Jika Daman seorang gubernur, namun 2000 tahun kemudian dicatatkan Daman ternyata Kang Cilok. Apakah hanya karena tulisan dan dipercaya oleh seluruh manusia tulisan tersebut bisa dikonfirmasi bahwa sebenarnya Daman adalah Kang Cilok? Tidak, Daman tetap gubernur. Tapi hanya karena sebuah tulisan yang diakui, yang dibacakan, yang tertulis, yang dipercaya, itu dikatakan menjadi fakta historis, fakta sejarah, itu kecetekan akal.
Karena akal itu adalah sesuatu yang bisa dicerna dan bisa diafirmasi dan kemudian bisa diambilkan kesimpulan. Apa kesimpulan yang kita dapati di Al-Quran? Apa kesimpulan yang kita dapati di dalam Bible? Apa kesimpulan yang kita dapati di dalam Midrash Talmud Yahudi? Pertama, Al-Quran menceritakan sosok-sosok dan tokoh-tokoh yang mulia. Menceritakan Ibrahim bagaimana kondisinya mengimani ketuhanannya. Saat jangankan dirinya, jangankan hartanya, jangankan apapun yang dia miliki, anaknya dia korbankan demi Tuhan, yaitu Ibrahim. Ketika ingin dikorbankannya Ibrahim, ketika ingin dikorbankannya Ismail berkata, apa yang dikatakan oleh Ismail? Ya, wahai ayahku, jika seandainya itu perintah dengan Tuhan, maka pisau itu tidak akan menjadi ketakutan untukku. Apa yang diceritakan Al-Quran? Justru orang-orang yang mulia, yang terlalu mengedepankan Tuhannya daripada dirinya dan hartanya. Tapi yang diceritakan Midrash, Ismail pernah berencana membunuh Ishak karena ingin mengambil harta daripada Abraham. Kitab apa ini? Jadi, apa yang paling bisa mengkonfirmasi ini semua? Ya Allah Ta'ala menurunkan Nabi Muhammad, wahai Muhammad, beritakan orang yang mulia ini tidak pernah hina, orang yang mulia ini tidak pernah berlaku keji, orang yang mulia ini datang dengan kemuliaannya, memberitakan memberitakan tentang semua kebaikan yang pernah aku turunkan. Al-Quran datang, Ibrahim orang beriman kepada Allah. Diberitahukan Ismail orang yang sabar dan beriman kepada Allah. Diberitahukan Abraham Isa adalah orang yang beriman kepada Allah. Ketika Nabi Muhammad membicarakan kepada mereka, apa yang mereka katakan? Muhammad, sungguh gila kamu memberitakan sesuatu yang tak pernah dicatat sejarah. Wahai Muhammad, sungguh gilanya kamu karena memberitakan sesuatu yang dongeng. Karena apa? Mereka percaya teks. Padahal yang tahu mekanisme dunia adalah Tuhan itu sendiri. Akhirnya Islam datang di akhir sejarah, dipatenkan dengan kata-kata al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum. Ketika dipatenkan dan ditandatangani oleh Allah, ternyata agama telah sempurna. Sudah fix nabinya, sudah fix Tuhannya, sudah fix kitabnya, memberitakan, mengangkat kembali derajat-derajat orang yang mulia. Di dalam kitab Imamat menceritakan perempuan itu dipandang sangat hina apabila dia mengeluarkan lelehan. Apa yang terjadi? Dia dinajiskan. Tapi Nabi Muhammad datang setelah zaman Fatarah tersebut menyatakan bahwa perempuan tidak sehina itu. Angkat derajat perempuan lagi. Ketika perbudakan di sana diperjualbelikan, perbudakan di dalam kitab-kitab terdahulu dipandang bagaikan binatang. Islam datang menubuatkan tentang adanya budak mukhatab, budak mudabbar, budak-budak umuwalat. Tujuannya apa? Kemerdekaan manusia tidak lagi dipandang budak. Tepuk tangannya kita di tahun 2024, perbudakan selesai. Karena apa? Satu tokoh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelar. Begitu kemudian selesai semua itu, kita di tahun 2024 percaya ada kitab yang datang kepada kita. Pertama Talmud, Midrash. Apa yang kita percaya di dalam Midrash? Ternyata Lot berzina dengan kedua anaknya ya. Wah, suri toladan. Apa yang kita dapat? Jadi kalau kita punya anak perempuan, kita setubuhi anak kita mengikuti Lot tersebut. Tidak, Al-Quran dalam Quran surat Al-Hud menceritakan bahwa Lut adalah orang yang beriman kepada Allah. Dia datang memerangi kaum Sodom dan Gomora karena pemahaman homoseksual. Apa yang menjadi panutan buat orang Islam? Bahwa homoseksual itu diharamkan oleh ketuhanan, diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ini baru kitab suci. Apa itu kitab suci? Menceritakan arah sebenarnya pola pikir manusia daripada kebinatangan hingga jadi manusia. Kenapa Al-Quran didasari oleh Al-Baqarah? Itu binatang, ditutup dengan An-Nas. Dari kehewanan menuju manusia. Itulah Al-Quran. Selesai dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Oke, aku sapa dulu ya. Andre, selamat sore. Agama apa? Pak Andre. Pak Andre. Sekali lagi aku tanya, aku turunkan gak jawab ya. Pak Andre, selamat sore. Malah ini dia. Pak Andre, selamat sore. Agama apa? Pak langsung bilang. Mantap ya penjelasan dari Bang Daman, Masya Allah. Penjelasan dari Pak De enggak Pak De? Kalau Pak De jangan bikin emosi kalau Pak De.
Iya, tadi saya ingin menanggapi tentang cerita Nuh di dalam Bible. Ini gabrulnya itu setengah mati. Kalau kita sesuaikan dengan fakta yang terjadi, di mana di dalam cerita Bible banjir Nuh itu melanda seluruh dunia. Bahkan semuanya itu mati, hewan-hewan mati semua, manusia mati semua, kecuali yang tinggal di dalam baterainya Nuh. Nah, saya lihat di dalam Bible itu besarnya kapal Nabi Nuh itu tinggi 30 meter, 15 meter, lebar sekitar 25 meter, panjang sekitar 150 meter. Itu sudah saya tambah ya, karena di situ pakai kaki, 30 kaki itu nggak sampai 15 meter. Itu paling sekitar 12 sekian lah. Anggaplah 15 biar gampang kita ngitungnya. Mungkinkah kapal yang besarnya hanya setengah lapangan bola mampu memuat seluruh makhluk hidup di dunia ini satu pasang? Ingat, di dunia ini ada 7.600 sekian lah, 7.600 sekian spesies. Nah, kalau 8.500 sekian spesies. Kalau setiap spesies kita ambil satu pasang, maka kapal Nabi Nuh itu memuat sekitar 17 juta ekor binatang. Mungkinkah kapal yang sebesar setengah lapangan bola itu memuat jutaan hewan? Itu tidak mungkin. Nah, kalau tidak mungkin, berarti hewan-hewan yang ada di kapal Nabi Nuh itu hanya beberapa ribu ekor saja. Pertanyaannya, dari mana hewan-hewan yang sekarang jumlahnya 8.500 spesies? Bukan ekor ya, 8.500 spesies. Dari mana itu asalnya? Contoh, di Indonesia ada keong, ada bekicot yang nempel di pohon pisang itu, yang tidak tahan panas, jalannya juga lambat sekali. Mungkinkah ini keong migrasi dari Irak sampai ke Indonesia lewat padang pasir, pelan-pelan masuk laut, keluar lagi, jalan lagi, masuk laut, keluar lagi, mau berapa miliar tahun sampai ke Indonesia? Atau kanguru dari Irak jalan loncat-loncat ke Australia gitu, atau ke Papua? Inilah bukti Bible itu gabrul. Ceritanya tidak sesuai fakta. Cerita Nuh. Kemudian kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian 6, di Kejadian 7 ya kalau nggak salah, saya agak lupa itu, bahwa pelangi itu sebagai tanda bahwa bumi itu tidak akan, bahwa manusia itu tidak akan dilenyapkan lagi oleh air. Faktanya tiap hari nongol pelangi masih juga ada tsunami. Tsunami Aceh memusnahkan 350.000 orang. Tsunami Jepang, ya, dan tsunami kurasa sejak Kejadian Nuh sampai sekarang sudah banyak, mungkin ribuan kali terjadi tsunami. Itu juga gabrul itu satu. Yang kedua, pelangi itu terjadi karena pantulan matahari yang dipantulkan oleh air, sehingga terjadi spektrum. Atau bisa kita katakan bahwa pelangi itu terjadi karena pembiasan cahaya. Mungkinkah sebelum banjir Nuh tidak ada pembiasan cahaya? Itu tidak mungkin. Selama ada pembiasan cahaya, di situ ada pelangi. Bagaimana mungkin Tuhan berkata, ingatlah ketika kamu melihat di langit ada busur, ya itu pelangi lah. Ingat bahwa aku tidak akan menenggelamkan manusia lagi. Emangnya sebelum Nuh nggak ada pelangi gitu? Ini gabrul lagi nih. Jadi kalau Bible ini kita telaah secara ilmiah, mampus Kristen. Kayak gini dibangga-banggakan. Apa yang dibanggakan dari kitab seperti itu? Kemudian mengenai cerita Ibrahim, gabrul lagi. Ismail lahir pada waktu Abraham umur 86 tahun.
Baca kitab Kejadian 16 ayat terakhir. Ishak lahir ketika Abraham umur 100 tahun. Kitab Kejadian 21 ayat 4 seingat saya. Yang lucunya di kitab Kejadian 21 di ayat 13, 14, 15, Ismail diperlakukan seperti bayi. Ya, Ismail ditaruh di pundak Hagar. Seolah-olah dia masih bayi yang lahir kemarin sore. Bagaimana mungkin anak yang kalau sekarang itu mungkin lulus SMA ya, umur 17 tahun, ditaruh di pundak ibunya yang tua renta lalu berjalan ratusan kilo. Ketika air yang dikeribat itu habis, dibuangnya lah anak itu di bawah semak-semak. Ini cerita apa? Hanya orang kuculuk yang percaya cerita-cerita begini. Hanya orang kuculuk saja. Jadi Bible itu kalau kita benturkan dengan ilmu pengetahuan, kita benturkan dengan arkeologi, nyungsep tidak akan bertahan. Terima kasih. Pak De, mungkin dikira Ismail itu ceret mungkin, ya, dilempar begitu aja, nggak masuk akal itu. Aku mau nambahin. Izin 1 menit. Mau nambahin? Nggak boleh. Bunda nggak diizinin. Iya, nanti habis aku. Kalah, biar buram Bang Gores. Ya, jadi untuk apa ya, kesesatan yang terjadi di agama para pembenci Islam ini itu namanya baptis gitu ya. Baptis itu nggak diajarkan sama sekali oleh nabi-nabi terdahulu gitu. Datang perjanjian baru ada baptis gitu. Ajaran siapa itu? Ajaran siapa itu baptis? Kan gitu ya. Dulu orang Yunani itu kalau mau cuci piring ngomongnya baptis. Weh, lagi ngapain? Saya lagi baptis piring nih gitu. Oh gitu. Baptis itu nyuci, Satsugi. Dicomot Kristen jadinya sakral. Wah, penuh makna. Halah Doraemon. Kayak gitu. Terus berikutnya soal kayu salib gitu kan, kayu salib. Kayu salib itu hukum Roma. Itulah kenapa Yahudi nggak nerima gitu. Lu genapin hukum Taurat kok pakai hukum Roma? Lu badut gitu. Jadi salib dan baptis itu bidat, sesat. Tidak ada pengajarannya di Taurat dan nabi-nabi. Kok nggak bisa? Oh, ini diputus nih.